Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyelenggarakan Jambore Konservasi Alam 2024 yang menawarkan pengalaman menarik bagi para pemuda. Jambore Konservasi Alam 2024 ini merupakan rangkaian kegiatan dari Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang Hari Konservasi Alam Nasional. Jambore Konservasi Alam tahun 2024 berlangsung selama 3 hari, di mana kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi generasi muda konservasi, serta pengenalan keberadaan kawasan konservasi kepada generasi muda. Peserta Jambore terdiri dari 200 orang, yang berasal dari kader konservasi alam, kelompok pecinta alam, pramuka, pelajar, mahasiswa, Green Leadership Indonesia, dan Green Youth Movement yang berasal dari UPT Ditjen KSDAE. Tahun ini, Jambore Konservasi Alam dilaksanakan di Bumi Perkemahan Kalipasang Kabupaten Semarang, yang merupakan wilayah kelola Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Mengapa kita berkumpul di sini, Bapak-Ibu sekalian, terutama adik-adik generasi muda? Kita tahu tadi bahwa hutan itu fungsinya banyak, dan itu bukan hanya secara teoritis, tapi bisa kita buktikan, baik itu dari riset, juga maupun dari pengalaman kita sehari-hari. Dengan popularitas forest healing itu sekarang juga Jungle Run yang kemarin Merbabu juga melakukan, itu popularitasnya makin lama makin meningkat. Artinya memang kebutuhan manusia untuk kembali ke alam itu makin tinggi. Di sisi lain, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita merasakan bahwa alam yang sehat, ekosistem yang baik, itu makin kita butuhkan. Ancaman terhadap alam itu makin tinggi. Kerusakan alam juga makin tinggi, sehingga fungsi alam tadi menjadi tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan lahiriah manusia, jasmani, dan juga kebutuhan psikologis. Nah, untuk menjamin agar hutan itu tetap baik, hutan itu tetap lestari, tentu kita butuh para pejuang-pejuang konservasi. Salah satunya siapa ya yang kita ajak berkemah saat ini? Adik-adik sekalian. Dari SMA, mahasiswa senior, mahasiswa super senior, Bapak Kepala Dinas LH, para direktur, dari kejaksaan, semua harus bersatu padu untuk menyelamatkan hutan yang memang betul-betul kita butuhkan. Jangan sampai justru ketika merasa sangat butuh terhadap ekosistem yang sehat, ekosistemnya hilang. Ini yang tidak kita inginkan. Nah, untuk saat ini kita memang berfokus kepada bagaimana meningkatkan peran generasi muda untuk menjaga agar alam ini tetap lestari. Youth for Sustainable Nature. Mengapa para pemuda? Karena pemuda itu semangatnya masih besar, energinya masih besar, kreativitasnya masih besar, keberaniannya masih besar, potensi untuk menjadi agen of change itu sangat besar sekali. Kalau yang tua-tua ini sudah tinggal menikmati hidup saja kelihatan. Atau sudah pada pasrah pada keadaan. Tapi yang muda tidak boleh begitu. Yang tua kan tinggal kenangannya saja sekarang. Waktu muda saya dulu bisa begini gitu. Tapi ya itu hanya tinggal kenangan saja. Yang muda ini kita harapkan bisa menjadi agent of change tadi. Dengan cara yang pertama tentu para pemuda bisa memiliki pengalaman yang real ketika berinteraksi dengan alam. Ini sudah kita lakukan. Lalu yang kedua, dengan pengalaman yang real tersebut nanti ditambah dengan dialog yang akan kita lakukan bersama, memiliki pemahaman-pemahaman yang bagus, memiliki pengertian yang cukup fundamental terhadap pentingnya alam, sehingga bisa memberikan atau sebagai narasumber ketika berdiskusi
dengan teman-teman yang lain, dan para pemuda itu juga ternyata sangat aktif dalam medsos. Jadi agent of change itu bisa dilakukan dengan kegiatan real, tapi juga bisa dilakukan dalam tanda kutip sebagai influencer, tapi influencer yang positif, yang memang mengarah kepada bagaimana menggerakkan kekuatan kaum muda yang sangat besar ini untuk bersama-sama melakukan konservasi alam. Bapak-Ibu sekalian, itu pesan saya bagi generasi muda untuk lebih terlibat, lebih punya engagement, lebih merangkul teman-teman yang lain, sehingga komitmen Indonesia nanti terkait dengan banyak hal, misalnya untuk mitigasi perubahan iklim, lalu untuk mengurangi emisi karbon, itu bisa kita capai, sekaligus juga target-target pembangunan yang lain, menyelamatkan ekosistem daratan, ekosistem lautan, menciptakan kehidupan yang sehat, itu bisa kita capai dengan kontribusi kaum muda yang kita harapkan semakin lama semakin meningkat. Besar harapan kami Jambore Konservasi Alam ini dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai wahana pembelajaran konservasi bagi generasi muda melalui keterlibatan aktif peserta Jambore dan dedikasi para instruktur dalam meningkatkan pengetahuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dalam merawat hutan, merawat ekosistem, merawat kehati, menyelamatkan bumi, dan juga membuat bumi ini habitat yang lebih baik bagi manusia. Semoga Jambore Konservasi Alam yang akan dilakukan selama 2 hari ini dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan nyaman, dan yang penting bisa memberi pengalaman dan kesan yang baik bagi para peserta semua. Harapannya tahun depan ada lagi dengan lebih ramai dan lebih meriah. Jambore Konservasi Alam 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai wahana pembelajaran konservasi bagi generasi muda melalui keterlibatan aktif peserta Jambore dan dedikasi para instruktur dalam meningkatkan pengetahuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan yang terpenting, bisa memberikan pengalaman dan kesan yang baik bagi semua peserta.